Pernah kepikiran nggak, apa sih yang terjadi setelah sebuah negara teriak merdeka? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kisah luar biasa Tanzania. Gimana caranya mereka, setelah lepas dari penjajahan, berjuang keras untuk membentuk identitas mereka sendiri. Yuk kita mulai. Oke, coba bayangin deh, pestanya udah selesai, bendera baru udah berkibar, euforia di mana-mana. Tapi setelah semua perayaan itu, muncul satu pertanyaan raksasa yang bikin pusing. Terus, sekarang ngapain? Nah, ini dia tantangan yang ada di depan mata Tanzania. Oke, kita mulai dari babak pertama, seruan untuk kebebasan. Semuanya kan berawal dari satu hal yang sama di mana-mana, keinginan untuk bebas. Yuk kita lihat gimana percikan perlawanan ini bisa tumbuh jadi api semangat yang nggak bisa dipadamkan. Jadi, kemerdekaan itu nggak datang tiba-tiba loh, ini proses panjang. Awalnya cuma bisik-bisik kesadaran politik, terus mulai ada organisasi-organisasi yang berhasil nyatuin kelompok-kelompok yang beda-beda. Sampai akhirnya, momentum itu meledak di tahun 60-an dan mereka berhasil meraih kemerdekaan. Merdeka, cek! Tapi, tugas berikutnya ini jauh lebih rumit loh. Gimana caranya menyatukan dua wilayah dengan sejarah yang beda banget jadi satu negara yang utuh dan solid? Jadi, kita punya dua kepingan puzzle yang bentuknya beda banget. Di satu sisi, ada Tanganyika, daratan luas yang udah lama banget dijajah Eropa. Di sisi lain, ada Zanzibar, kepulauan eksotis dengan sejarah dan budayanya sendiri. Nah, loh, nyambunginnya gimana coba? Dan inilah jawabannya, sebuah langkah besar yang bersejarah banget yang menyatukan dua kepingan tadi di bawah satu nama, satu bendera, dan satu tujuan. Lahirlah Republik Persatuan Tanzania. Tentu aja, pekerjaan baru dimulai. Coba lihat deh to-do list raksasa mereka ini. Harus bikin sistem pemerintahan dari nol, ekonomi yang rapuh banget harus dibangkitin, dan yang mungkin paling susah, menyatukan masyarakat yang super beragam jadi punya satu identitas nasional. Berat banget. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Tanzania nggak milih jalur biasa. Waktu itu kan dunia lagi kebelah dua ya, blok kapitalis sama blok komunis. Tanzania, mereka bilang, nggak makasih, kita bikin jalan kita sendiri. Ide kuncinya itu keren banget, namanya Ujamaah, yang artinya kira-kira kekeluargaan atau kebersamaan. Ini adalah filosofi inti dari arsitek bangsa mereka, Julius Nyerere. Jadi, fokusnya bukan siapa yang paling cepat lari sendirian, tapi gimana caranya semua bisa sampai ke garis finish bareng-bareng, komunitas di atas individu. Dan gimana cara mereka mewujudkan ide tadi? Nah, ini dia 3 prioritas utamanya. Nomor 1, satukan rakyatnya dulu, lupakan perbedaan. Nomor 2, ekonomi harus mandiri, jangan bergantung sama negara lain. Dan ketiga, pastikan semua orang dapat layanan dasar kayak pendidikan dan kesehatan. Ambisius banget kan? Tapi seperti yang kita semua tahu ya, punya rencana keren di atas kertas itu satu hal. Melaksanakannya di dunia nyata dengan segala masalahnya, wah itu cerita yang sama sekali berbeda. Coba kita lihat lagi visinya. Keren banget kan? Mengurangi kesenjangan. Semua orang bisa sekolah, semua orang bisa sehat, dan yang paling penting, negara tetap aman dan bersatu. Siapa coba yang nggak setuju sama tujuan-tujuan mulia kayak gini? Nah, disinilah kenyataan pahitnya terasa. Mereka mau ekonomi mandiri, tapi yaitu pertumbuhannya lambat karena terlalu bergantung sama pertanian. Mereka mau ada perubahan sosial besar-besaran, ternyata butuh waktu dan sumber daya yang luar biasa besar. Dan demi menjaga persatuan, akhirnya ruang untuk berpolitik jadi lebih sempit. Selalu ada harga yang harus dibayar. Ini yang membawa kita ke poin penting. Cerita Tanzania itu bukan cerita hitam putih, bukan soal sukses atau gagal total. Ini adalah soal sebuah perjalanan yang, ya, terus berlanjut sampai sekarang. Jadi, pelajaran terbesarnya apa? Mungkin ini, membangun sebuah bangsa itu bukan proyek yang ada tanggal selesainya. Ini lebih mirip proses adaptasi yang nggak ada habisnya. Harus terus bergerak, merespons tantangan baru, dan menyesuaikan diri dengan dunia yang nggak pernah berhenti berubah. Dan kisah tunggal ini, perjalanan unik ini, terus berlanjut hingga hari ini. Tantangannya aja yang beda. Sekarang mereka harus berhadapan sama globalisasi, tuntutan reformasi ekonomi, ya masalah-masalah dunia modern lah. Ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang dalam banget ya. Kalau kita berkaca dari perjalanan Tanzania, ini bikin kita mikir, untuk negara manapun di dunia, termasuk negara kita sendiri, apakah proses mencari dan mendefinisikan jati diri itu ada akhirnya? Atau jangan-jangan ini adalah pencarian seumur hidup? Sesuatu untuk kita renungkan.